sudden death pada atlet apakah preventable? Karena tiap ada sudden death ini kami dokter jantung langsung ditanyakan ini, itu gimana jantungnya gitu. Sebenarnya kita juga nggak mungkin tahu jantung setiap orang bagaimana. Itu penyebabnya jantung nggak gitu. Itu kayak mana mengetahuinya kalau dia ada jantung atau sebelumnya atau tidak. Itu pasti jantung dan begitu banyaknya pertanyaan. Oleh karena itu, izinkan saya membawakan topik ini dengan sebuah alur ya, sehingga kita dapat nanti melihat bagaimana benang merahnya dan bagaimana sulitnya menjawab pertanyaan yang kita rasa gampang untuk ditanyakan gitu, tapi ternyata tidak. Let's see ya, sudden death pada atlet apakah preventable? Apakah bisa kita cegah? Nah, baru-baru ini masih dalam bulan ini pada tanggal 1 ya kalau tidak salah pada tanggal 1 Juli atau saya kurang ingat pasti tanggalnya seorang atlet muda usianya kurang lebih 17 tahun kejuaraan junior Asia jadi kejuaraannya levelnya dunia lah ya internasional meninggal dunia kita sangat terpukul pastinya dan saya tidak ingin mengambil sikap harusnya begini ini salah sih ini enggak saya coba melihat dari berbagai aspek dan mencoba nanti melihat sebenarnya apa sih yang pitfallnya atau di mana sih problem-problem yang bisa terjadi. Nah, sayangnya atlet ini kolaps di tengah pertandingan, during pertandingan berarti ya saat pertandingan dan tidak tertolong ya pada akhirnya. Dalam keterangan PBSI dijelaskan bahwa sudah dilakukan sesuai dengan SOP, sudah minta maaf juga kepada PBSI Cinanya ya dan sebagainya. Dengan berbagai request dia sempat ditransfer ke rumah sakit kota apa ya rumah sakit TNI AU dalam keterangan resmi ya saya tidak mengambil kutipan ini berdasarkan dengar itu tapi dalam keterangan resmi kemudian ditransfer ke Sarjito atau kemana. Kalau kita lihat di beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, di kejuaraan level dunia Piala Eropa, seorang pemain ternama, Christian Eriksen, kaptennya Denmark waktu itu, mengalami kolaps di tengah pertandingan. Dan ini juga saya ambil dari news ya, jadi memang dia mengalami henti jantung. Dalam beberapa keterangan disebut karena gangguan irama atau aritmia. Kebetulan ini bidang yang sedang saya tekuni. Dan dia tertolong, dan saat ini bermain kembali. Jadi ada dua kondisi yang kontradiktif. Satu, kita melihat kematian, end of life of someone, seorang yang masih muda, masa depan cerah, peringkat top 10 dunia saat ini meninggal. Dan satu lagi memang juga top dunia juga, tapi tertolong dan hari ini masih bermain. Dan di Piala Eropa kemarin dia bermain lagi. Kan ini suatu kondisi yang kita maunya yang seperti ini semua. Kita tidak mau dia sudden cardiac death, tidak ada yang mau. Tapi at least kalau terjadi, maka dia tertolong. Itu message-nya. Jadi sama seperti kalau kita mau berenang di pantai harus ada penjaga pantainya. Kira-kira gitu message yang tersirat dari slide pertama ini. Dan kalau kita ingat juga bahkan seorang pemain top Iker Casillas, saya nggak tahu apakah banyak yang tahu atau tidak, pada sekitar tahun 2019 atau 2018 mengalami serangan jantung. Ini kaptennya Spanyol waktu juara Piala Dunia. Tapi satu dia tidak main di Madrid, dia saat itu tidak main di Real Madrid, dia main di Porto. Dan dia mengalami heart attack. Jadi situasinya berbeda, bukan sudden cardiac death tapi serangan jantung. Bayangkan ada seorang profesional ya bermain di kompetisi internasional ya kita pasti assume that health screeningnya sudah sangat baik, ya kan? Diet atletnya juga baik, kena juga serangan jantung. Jadi bahwa ada situasi yang sometimes it unpreventable, tidak dapat kita cegah, tidak dapat kita prediksi. Atlet profesional sudah ternama, gak mungkin menjadi atlet ternama dunia kalau nggak disiplin jaga makan atau disiplin latihan. Nggak mungkin. Itu nonsense.
masih misalnya masih merokok atau masih makan makanan fast food, nggak mungkin dia jadi atlet dunia, nggak mungkin. Pasti dia sangat menjaga, tapi kenapa dia akhirnya juga bisa terkena serangan jantung? Singkat cerita, ternyata dia mengalami suatu familial hiperkolesterolemia, suatu varian dari hiperkolesterolemia yang menyebabkan beresiko terkena penyakit jantung koroner. So, sangat complicated, sangat unpredictable. Tetapi poin keduanya lagi-lagi adalah dia tertolong. Walaupun pada akhirnya retire ya, tidak mungkin lagi untuk melanjutkan pertandingan, tapi nyawanya tertolong. Kira-kira ini beberapa kejadian-kejadian level dunia yang relevan, yang pasti menarik perhatian kita semua. Di kardiologi, di bidang jantung, eh, perlu saya sampaikan bahwa tim task force atau para expert itu senang berkumpul dan membuat kesepakatan bersama dalam bentuk guidelines untuk menyeragamkan cara berpikir kita, untuk mengambil dan mengekstrak data-data yang ada, sehingga beberapa dan banyak yang saya sampaikan dari slide ini adalah saya ambil dari guideline tentang sport kardiologi dan exercise pada pasien dengan penyakit jantung tahun 2020 oleh ESC. Jadi ini suatu sumber yang baku. Dan pada tahun 2022, ESC, European Society of Cardiology, itu mengeluarkan guideline untuk manajemen pasien dengan ventricular arrhythmia. Kebetulan pada saat saya fellow di Madrid, salah satu cabang dari ESC ini yaitu European Heart Rhythm Association, kebetulan itu adalah profesor saya di Madrid. Jadi saya banyak berinteraksi dan melihat dan menyaksikan bahwa mereka sangat berusaha profesional dalam memberikan rekomendasi. Ini penting karena kita dokter. Jadi ada sudut pandang bahwa dokter ini tidak bisa dia dengan tekanan media, tidak boleh dengan tekanan keluarga dan sebagainya. Kita harus tetap dari sisi profesional. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa sih sudden death, sudden unexplained death. Ini beberapa terminologi adalah suatu kematian yang kita tidak dapat menjelaskan penyebabnya. Jadi semalam dia masih kita jumpai sehat, kemudian dia meninggal besok harinya. Kalau sudden cardiac arrest, maka kita melihat ada berhentinya fungsi pompa jantung secara tiba-tiba, dan sudden cardiac death adalah um, kematian mendadak yang natural yang terjadi diasumsikan presume dikarenakan cardiac cause. Dan dalam 24 jam sebelumnya pasiennya sehat-sehat, dan pada autopsi dapat dilihat ada bukti natural kematiannya, jadi tidak ada organ tertentu yang menyebabkan atau karena penyakit jantung. Jadi ini definisinya sendiri terfokus kepada memang semua kematian itu adalah karena henti jantung yang tiba-tiba. Jadi jantung organ apa namanya ya, organ kuncinya di sini. Itu bukan misalnya sudden respiratory arrest gitu, dia sudden cardiac death. Jadi kardiaknya ini yang problem. Sehingga terminologi ini sebenarnya luas, ya. Jadi penyebabnya ini semua apapun yang menyebabkan si jantung ini berhenti secara mendadak. Oleh karena itu pembahasan kita pada sesi hari ini adalah tentang apa itu sudden cardiac death, bagaimana kejadian sudden cardiac death di populasi, di pasien dengan penyakit jantung, dan pada atlet pada khususnya, dan gambaran umum apa itu SCD, penyebabnya, bagaimana kita mengantisipasinya, dan bagaimana upaya pencegahan terjadinya SCD pada atlet. Kalau kita lihat sebenarnya SCD ini kejadiannya bukan sesuatu yang kan perlu kita khawatirkan. Artinya memang kalau terjadi ya maaf kata kalau kata orang Indonesia ya naas betul lah. Pada anak dia satu dari 100.000 orang. Kalau kita persentasekan dia 0,001. Bagaimana kita memprediksi kejadian yang seperti itu? Kemudian middle age 50 dari 100.000 dan meningkat apabila usia usia seseorang itu meningkat. Apabila di atas 80 tahun itu 200 orang dari 100.000 0,2%. Ya lumayan signifikan ketika populasinya besar. Dan perlu diingat bahwa nasib juga secara statistik laki-laki lebih banyak dari perempuan. Memang laki-laki ini berat ya, beban hidupnya mungkin, sehingga dia lebih duluan ya, intermezzo saja, supaya jangan serius sekali menjelang weekend.
Kalau dilihat pada populasi khusus pada sakit jantung, kejadiannya lebih tinggi. Dari semua kematian yang ada, 50% kematiannya karena SCD. Dan yang paling banyak terjadi adalah pasien dengan penyakit jantung koroner. So, message-nya adalah apabila Anda, para dokter, para perawat, para relawan lainnya yang hadir pada forum ini, kalau ada seseorang yang Anda kenal dengan penyakit jantung koroner, dia adalah satu orang atau satu grup di populasi yang memang memiliki resiko paling tinggi. Nah, inilah kalau dia mana yang paling beresiko tinggi. Oke, suaranya oke. Ini ada lag-nya. Oke, tadi saya ada lag sepertinya apa namanya? Ada gangguan signal. Apa sudah jelas, Dokter Lirik? Tadi saya sepertinya ini. Kalau di saya jelas sekali dok, nggak ada masalah dari tadi. Oke, Lancar. baik, Heeh, baik. lancar. Ya, maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi populasi message pada hari ini adalah kalau pasiennya dengan penyakit jantung koroner ini adalah kelompok populasi yang paling beresiko tinggi. Tetapi alhamdulillahnya dengan pengobatan, dengan alat-alat, tren ini menurun. Asalkan pasiennya mau mengkonsumsi obat secara teratur, asalkan pasiennya mau mematuhi anjuran para dokter, trennya secara overall sudah menurun kematian ini. Ini karena latar belakang dari kardiovaskular, saya perlu menyampaikan message-message seperti ini. Nah, bagaimana pada atlet? Yang lebih beresiko pertama adalah pada atlet relatif sehat di usia lebih dari 35 tahun. So, kita punya suatu angka yang menjadi patokan kita, 35 tahun. Itu pun kejadiannya 2 sampai 6,3 per 100 ribu. Jadi kalau dipersentasekan ya 0,002% gitu ya. Dan pada atlet muda sangat rendah sebenarnya. Jadi kejadian seperti yang terjadi pada atlet badminton tadi itu juga sangat kecil odds-nya, kemungkinannya. Dan berita menggembirakan bagi para perempuan adalah kejadian pada perempuan itu 1 dari 14, juga sangat kecil. Nah, dari kalau kita kemudian melihat semua SCD ini adalah karena faktor dari henti jantung, jantung yang berhenti, sebenarnya kenapa jantungnya berhenti? Jadi ini skematikanya. Mohon maaf pemilihan warnanya agak terang ya. Em, jadi sudden cardiac death ini bisa terjadi apabila pertama dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama pasiennya memang memiliki gangguan struktur jantung. Jadi ada perubahan di struktur jantung. Yang pertama adalah kelompok yang dengan penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah penyakit non jantung koroner. Dan di antara itu ada 4 kelompok utama yaitu kardiomiopati, infiltratif yaitu sarkoidosis dan kawan-kawan, gangguan katup jantung, dan penyakit jantung bawaan. Jadi kalau di total ada 5 struktur penyakit struktural jantung. Ini apakah bisa dideteksi? Bisa pada saat screening. Dan yang betul-betul jantungnya normal, ya. Jadi kalau diperiksa struktur normal, tetapi dia punya yang namanya primary electrical disease. Jadi di jantung itu ada salurannya. Kalau kayak di rumah ada saluran air, itu adalah eh, pembuluh darah koroner dan ada sistem listriknya. Inilah electrical disease-nya. Ini ada idiopathic VF, long QT, dan termasuk Brugada syndrome. Mungkin sebagian peserta ada yang familiar dengan istilah ini, mungkin tidak. Tapi at least kelompok-kelompok aritmia itu adalah kelompok yang di sini. Jantungnya sehat-sehat saja strukturnya, tetapi dia punya masalah listrik. Ini juga sebagian dapat kita identifikasi dengan pemeriksaan EKG, kecuali yang nomor satu, yaitu idiopathic VF, ataupun yang tidak muncul pada saat istirahat, yaitu pada CPVT nomor 6. Ini gambaran apakah semua memiliki resiko pada usia tertentu? Ternyata tidak, semua memiliki resiko. Setiap kelompok penyakit seperti ini misalnya kita ambil hipertrofik kardiomiopati, dia beresiko dengan exercise dan dia berada tingkat kematian mendadaknya terjadi banyak pada laki-laki di usia-usia pertengahan dan sebagainya. Ini gambaran saja. Dan penyebabnya ternyata
Kalau kita menyebutkannya karena genetik atau struktural yang dibawakan, ini juga masih dalam pendapat ahli. Bagaimanapun, however, em, 44% dia autopsi negatif. Jadi ya apa penyebab pastinya tidak diketahui gitu, 44%. So, ya, semakin membingungkan kita punya teorinya bahwa ini penyebabnya, tapi ternyata kalaupun diotopsi ya begini. Jadi nanti pada kesimpulannya saya akan menggiring kepada kita bahwa ya bagaimanapun kita juga butuh tim penolong yang siap sedia. Dan untuk praktisnya bagi teman-teman semua, ini adalah tabel olahraga apakah dari segi tipenya, skill, power, mix, ataupun endurance, dan ini intensitasnya. Jadi kelompok yang tinggi ini, teman-teman waspadai. Kalau kira-kira udah usia 35, 40, udah jarang olahraga teratur nih, hati-hati melakukan yang ini. Karena over vigorous, di sini dijelaskan, vigorous physical exertion bisa memicu terjadinya acute myocardial infarct. Jadi Anda nggak biasa misalnya ini berlari tiba-tiba ikut triathlon gitu kan, lari kemudian berenang atau apalagi itu sepeda gitu kan, ya bisa serangan jantung memang gitu. Jadi jangan juga kita mengabaikan. Jadi ini gambaran apa saja olahraganya. Dan pada beberapa kelompok penyakit kita punya kalkulator untuk menilai. Jadi saya kasih overview saja bahwa di kardiologi kita punya kalkulator untuk menilai resiko. Lagi-lagi masih untuk memprediksi resiko. Ini contoh saya punya pasien dengan kardiomiopati hipertrofi, kebetulan atlet usia muda, atlet tertentu, saya tidak bermaksud menyebutkan clue-nya ya. Nah, tidak boleh kita sebutkan atlet ya, tapi atletnya semi profesional. Jadi tidak profesional, masih pelajar, tapi kadang ikut kejurda seperti itu. Ternyata dia punya hipertrofik kardiomiopati. Saya hitung resiko skornya 1,85. Kalau dia di atas 6%, saya harus implan alat defibrilator di jantungnya. Nah, ternyata ini tidak, maka dia tidak perlu. Berikutnya, rekomendasi dari pedoman yang saya sampaikan di awal menunjukkan bahwa dia harus follow up 1 sampai 3 tahun sekali. Nah, oleh karena itu kita sampai ke kesadarannya. Jadi yang penting adalah dengan overview tadi, jadi dok, bisa kita cari tahu gimana 44% dari autopsi menunjukkan yang unidentified gitu. Kita terima datanya. Sehingga upaya pertama, oke, kita screening pasiennya. Jadi kita tapis, oh Anda beresiko. Tapi dari sisanya masih tetap ada resiko. Jadi tidak mungkin berhenti di screening. Maka kita masuk ke poin kedua, yaitu kesiapsiagaan penolong dan fasilitas, terutama AED. Karena tanpa AED akan menjadi rumit tindakan kita. Bagaimana negara lain dan peraturan internasional, saya mohon izin tambah sekitar 5 menit. Italia ini mewajibkan sejak 1982. Kenapa saya mengambil Italia? Karena pada berbagai event internasional, Italia ini menjadi salah satu rujukan dalam uh, screening ataupun pre-participation screening kepada profesional atlet. Mereka punya uh, pedomannya dan selalu menjadi rujukan. Jadi saya sangat setuju apabila kita mengambil ini sebagai rujukan. Jadi center yang berpengalaman. Ternyata ketika kita baca kembali, Italia sudah mewajibkan ini sejak 1982. Di mana FIFA sendiri itu mewajibkan sejak 2006. Karena pada beberapa tahun sebelumnya ada seorang atlet, kalau tidak salah dari Kamerun, yaitu Mark Vivien Foe, itu meninggal dan diketahui dia menderita hipertrofik kardiomiopati. Dan sejak 2006 FIFA menstandarisasi Pre-Competition Medical Assessment (PCMA) untuk mendeteksi anomali kardiovaskular. Lagi-lagi kalau kita lihat dia dalam urutan olahraga, sepak bola ini termasuk yang tadi mix dan dia high intensity. Jadi ini memang akan beresiko. Jadi kita dapat nanti melihat apakah misalnya saya olahraga catur gitu, apakah perlu di screening gitu. Kayaknya nggak perlu ya teman-teman ya. Tapi kalau olahraganya mulai meningkat, ya kita mulai bisa mendapatkan rasionalitas dalam membuat kebijakan. Ini yang penting untuk kita semua, untuk para pemangku kebijakan gitu. Jangan juga latah olahraganya misalnya ringan gitu ya. Ya mungkin tidak perlu screening yang mendalam. Misalnya kita bisa membuat kebijakan seperti itu. Ini adalah gambaran
bagaimana protokol dari Italia, yaitu dari pemerintahnya untuk menilai adanya cardiovascular disease pada seorang atlet, dilakukan penilaian assessment family dan personal history, physical exam dan EKG. Kalau negatif, maka dia eligible. Kalau positif, dia perlu ditindaklanjuti. Ya, misalnya ada riwayat keluarga, maka dia ditelusuri. Misalnya dia ada riwayat keluhan, dia ditelusuri. Misalnya pada pemeriksaan fisik ada sesuatu ditelusuri. Kalau positif, dicari tahu sampai dapat diagnosisnya. Kalau negatif, dia eligible. Dengan screening yang demikian, itu dibutuhkan biaya sekitar 80 euro per atlet. Jadi kalau kita konversikan sekitar 1, mungkin 1,5 juta per atlet. Saya rasa masih cukup eligible mungkin ya. Saya kurang bisa menilai ya karena ini harus kementerian atau orang yang punya kalkulasi lebih besar melihatnya jumlahnya berapa atlet kita. Tapi ini gambaran secara biaya. Dan dari 5.900 ini pada studi saja ya, bukan dari tahun 82 tadi. Pada suatu studi dijelaskan dari sekitar 6.000 atlet yang ketemu penyakit kardiovaskularnya itu 1,5%, hanya 88 dari 5.900. Tapi tujuan kita bukan menyelamatkan yang 5.800 sekian, tapi menyelamatkan yang 88 ini supaya tidak meninggal, jangan terbalik. Kadang kan logikanya angkanya kecil. Iya, yang kecil ini yang kita perlu cari tahu. Dan profesional di Indonesia, para dokter jantung, para dokter ahli aritmia sudah sangat terampil. Jadi tidak sulit mencari ahlinya, tidak perlu jauh-jauh. Ini sudah bisa kita dapatkan. Saya meyakinkan siapapun yang mendengar webinar ini bahwa kita bisa. Tinggal bagaimana kita membuat protokolnya dan protokol sederhana, EKG pasien atau foto ronsen, EKG tambah foto, kemudian jadi screening pertama. Screening kedua echo pada beberapa kasus sampai butuh MRI, pada beberapa sebagian besar kasus tidak perlu. Oke, ini tadi yang FIFA dan ini apa yang harus kita lakukan. Eh, Pedoman yang saya ikuti dari FIFA, jadi unresponsif, tidak bernafas ataupun kejang, ini harus dilakukan. Nah, ini saya yakin kita semua kebanyakan dari latar belakang medis sudah tahu. Nah, ada yang penting di sini bahwa sorry, di di sini nanti akan dijelaskan bahwa penolong itu harus langsung masuk walaupun ini dia. Respond immediately. Go to the player. Do not wait for the referee's permissions to enter the pitch. Jadi kalau dalam keterangan PBSI adalah yang saya baca dari kolom newspaper tadi, bahwa mereka menunggu izin dari referee karena begitulah SOP-nya. Sementara saya ingin membandingkan saja bahwa dari precaution-nya FIFA, respon langsung. Jadi langsung masuk ke lapangan dan penolong. Dan kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan Dokter Zeki tadi, waktu kita sangat kritikal. 2-3 menit sudden cessation di brain itu bisa menyebabkan permanent damage. Jadi waktu itu sangat kritikal. Tentu sebagai latar belakang medis kita tahu apakah kita harus menunggu atau tidak. Tentu jawabannya sudah sangat obvious bagi kita, sudah sangat jelas. Ya kita harus langsung masuk gitu. Dan ini pencegahannya semua pemain harus melakukan medical assessment, kemudian ada briefing untuk medical action untuk kejadian SCA pada setiap pertandingan, ada AED dan sebagainya. Ini rekomendasi SC dan inilah peran kita. Jadi saya ingin menegaskan bahwa peran kita bukan hanya menolong ataupun CPR pada saat itu, tapi misalnya kita juga jangan sampai maksud saya dengan ini orang jadi nggak berolahraga karena what are we without sports ya kan apa artinya kita kalau tidak berolahraga. Olahraga itu sehat, olahraga itu baik, tapi setiap usia punya olahraganya sendiri, setiap pemain harus kita lindungi sehingga kita bisa mencapai goals dari olahraga itu sendiri, yaitu untuk kesehatan, untuk sportivitas, kebersamaan dan sebagainya. Demikian sebagai kesimpulan bahwa walaupun kejadian SCD ini rendah, namun tetap perlu kita waspadai karena ini sangat dramatis. Kejadian SCD tertinggi adalah pada orang dengan PJK dan pada atlet kejadian SCD dapat kita lakukan dengan
melakukan screening dan meningkatkan kesiapsiagaan. Tidak mungkin screening itu menghasilkan 100% saringan bahwa kemudian atlet ini akan bebas dari resiko sudden cardiac arrest. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Lili.